Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Rabbul Alamin, para imam masjid, muadzin dan bilal, alim ulama, masyayikh, asatidzah dan asatidzah, guru-guru kami sekalian, seluruh jajaran pimpinan desa kita, seluruh jajaran PKM masjid kita, ayahandaku, abu, umi, ibunda, kakak, abang, adik yang berbahagia. Sambil kita niati i'tikaf di rumah Allah, kembali kita melanjutkan kajian subuh kita pada hari ini. Sebelumnya kita baca doa, Allahumma inna nas'aluka 'ilman la yunsa. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang tak terlupakan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, masih kita lanjuti akhir daripada kajian sirah Nabi Yusuf alaihissalam, melanjuti ayat 101 yang pernah kita bacakan sebelumnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith fatir as-samawati wal ardh anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman walhiqni bis salihin. Atau kama qala Allah. Judul kita pada subuh ini adalah Nabi Yusuf, doa kematian. Nabi Yusuf mengatakan, wahai Rabbku, engkau telah memberikan sebagian dari kekuasaanmu kepada, yaitu menjadi Perdana Menteri Mesir. Dan engkau, wahai Rabbku, telah mengajariku sebagian kecil dari ilmu. Makanya disebut min ta'wil ahadith, dari sedikit ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf, yaitu ta'wil mimpi. Fatir as-samawati wal ardh, wahai Allah pencipta langit dan pencipta bumi. Anta waliyyi fid dunya, hanya engkau pelindungku dalam kehidupan dunia, wal akhirah, dan juga nanti di akhirat. Terakhir ditutup dengan tawaffani musliman walhiqni bis salihin. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam, bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan ateis, dan seterusnya. Tapi jelas dikatakan oleh Allah, yang diucapkan oleh Nabi Yusuf yang mulia ini, muslimah. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam, wa alhiqni bis salihin, dan ya Allah, pertemukanlah, jumpakan aku dengan orang-orang saleh, nabi-nabi sebelumnya, para pengikut-pengikut Nabi sebelum-sebelumnya, para malaikat. Apalagi yang terindah adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita dalam hadis Imam Bukhari berdoa seraya berdoa detik-detik ajal, Allahumma fir rafiqil a'la. Ya Allah, sebentar lagi, tidak lama lagi aku ada di sisimu, akan berada dekat denganmu, wahai Rabb. Ar-Rafiqul A'la, yang maha tinggi, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang engkau sembah wahai ayah disembah oleh kakek kami yaitu Ishak, kemudian Ibrahim, ilahan wahidah, Allah yang ahad, Allah yang satu, bukan Allah yang banyak. Karena memang la ilaha illallah, tidak ada Allah selain Allah yang besar, tiada dua apalagi banyak. Sehingga berpesanlah Yakub setelah itu, nanti wahai Yahuza akan lahir seorang nabi yang mulia dari keturunanmu. Hebat, 12 orang bersaudara Nabi Yusuf punya abang dan adik. Dari 12 ini hanya Nabi Yusuf diangkat sebagai Nabi Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah akan melahirkan, memberi kelahiran izinnya nanti keturunan, anak cucu daripada abang-abang Yusuf juga akan ada cikal bakal Nabi dan Rasul. Maka berita Basyiru diberi kabar gembira kepada Yahuza. Yahuza salah seorang abang Nabi Yusuf. Ayahnya mengatakan, wahai Yahuza, nanti akan lahir dari generasimu yaitu seorang Nabi yang mulia dan Rasul. Namanya disebut langsung. Itulah mukjizat para Nabi. Atas izin Allah tersampaikan semuanya. Namanya Isa alaihissalam. Disebutkan oleh Nabi Yakub ayah mereka tentang berita gembira. Namun yang menarik lagi, ketika ajal menjelang menjemput Nabi Yusuf alaihissalam, dia mengatakan kepada seluruh keluarga besar, kepada pengikut-pengikutnya, bahwa nanti akan datang suatu raja yang jahat lagi jahat, namanya Firaun. Pekerjaannya akan membunuh kalian wahai Bani Israel. Dan adilnya Allah di saat itu, wahai abangku Lewi, kalau tadi Yahuza, sekarang Lewi. Disebutkan oleh Nabi Yusuf, abangku Lewi akan Allah utuskan nanti dari keturunanmu seorang Nabi dan Rasul untuk melawan raja yang durjana ini, Firaun. Namanya adalah Nabi Musa alaihissalam. Mukjizat sama seperti ayahnya Nabi Yakub menyebutkan akan datang lahir generasi dari Yahuza yaitu Isa al-Masih. Yusuf juga memiliki ilmu min ta'wil al-ahadith. Engkau ya Allah telah mengajari sebagian daripada ta'wil mimpi. Bukan hanya ta'wil mimpi saja, yang bukan mimpi pun bisa atas kehendak Allah. Allah izinkan untuk disampaikan oleh Nabi dan Rasulnya kepada pengikutnya, sehingga tersampaikanlah oleh Yusuf alaihissalam, nanti Firaun ini pekerjaannya yudabbi'una abna'akum wa yastahyi nisa'akum, dia akan menyembelih generasi anak-anak keturunan Bani Israel dan juga mempermalukan putri-putri Bani Israel. Itulah akan diutus dari generasimu wahai Lewi abangku, nanti akan lahir dari generasimu Musa alaihissalam yang diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasulnya menghadapi Firaun la'natullah. Inilah istimewa. Nabi Yusuf sadar tidak akan selamanya hidup di dunia. Beliau tahu kekuasaan di dunia itu sementara, hanya numpang lewat saja. Tapi yang terindah dan permanen selamanya, nikmat
ni'matul jannah. Na'imul jannah, nikmat-nikmat yang tanpa batas yang Allah sediakan, yaitu syurga, tempat kembali semua ciptaan Allah Rabbul Alamin. Makhluk hidup akan kembali menuju Allah. Allah janjikan berulang kali, Allah janjikan jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatul adan, jannatul firdaus, surga firdaus, surga adan, surga na'im, surga ma'wa. Allah selalu yakinkan orang-orang yang bertakwa di dalam Al-Quranul Karim. Nabi Yusuf sadar itu. Ayahnya saja 23 tahun yang lalu telah wafat. Ibunya telah lama mendahulunya. Pastilah Nabi ini mempersiapkan diri, yaitu hari kepulangannya kepada Allah selama-lamanya. Sehingga dia berdoa, tawaffani, wafatkanlah aku ya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yatamanna nabiyyun qat al-mauta qabla Yusuf alaihissalam. Hadis riwayat Imam Tabrani. Melihat kejadian dan permintaan Nabi Yusuf kepada Allah, wafatkan aku ya Allah, meninggalkanlah aku ya Allah. Jawabnya permintaan dari Nabi kepada Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sesungguhnya tidak ada seorang nabi sama sekali sebelum Nabi Yusuf alaihissalam yang meminta kepada Allah untuk diwafatkan. Maknanya bukan para nabi dan rasul sebelumnya tak mau mati wafat, tapi mereka tak meminta kepada Allah. Mereka tak berdoa memanjat, wafatkan aku ya Allah. Inilah atas perintah Allah Subhanahu wa taala Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu nabi yang perdana dan pertama sekali meminta kepada Allah untuk diwafatkan. Maka ulama termasuk juga para sahabat dan Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, kalau syariat dulu, yaitu pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam, boleh minta wafat, baik dia miskin, dia susah atau senang atau dalam kondisi apapun, ternyata ia ingin, sudah tak mau hidup lagi, mungkin bosan hidup, sudah meminta kepada Allah, maka dibolehkan. Tapi di bawah syariat Nabi Muhammad SAW tidak dibolehkan kita minta kepada Allah, ne pengadil ya Allah, ne cabut nyawa, kecuali pada kondisi tertentu. An Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamanna ahadukumul mauta lidurrin nazala bihi, imma muhsina fala'allahu yazdad, wa imma musian fala'allahu yasta'tibu, falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li, wa amitni wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi
diputuskan oleh ahli medis. Kedokteran mengatakan ini penyakitnya tak akan sembuh lagi, ini umurnya hanya 2 minggu lagi. Jangan pula gara-gara itu minta kepada Allah lama kali 2 minggu. Kenapa tak sebentar lagi saja ya Allah wafatkan? Kata Nabi, jangan minta kepada Allah untuk dimatikan karena gara-gara itu. Tapi kalau seandainya engkau kita khawatir fitnah iman kita, gara-gara khawatir begitu hedonisnya kehidupan sekarang ini, kita rasakan kekhawatiran ini lama-lama habislah, hilang imanku begini, hebatnya arus informasi. Ada yang positif, ada yang negatif. Selalu kita lihat dari dua sisi. Tapi ada juga manusia dari saudara kita menganggap gara-gara kehidupan yang serba tanpa batas segalanya, maksiat mudah disaksikan, maksiat mudah ditonton, maksiat mudah diiklankan. Khawatir dia, aku jangan-jangan asik terlihatku tanpa sengaja dengan semua ini, maka imanku akan hilang dan aku tak merasakan lagi lezat iman yang telah aku pelihara. Lezatnya salat subuh berjamaah, lezatnya bangun sepertiga di akhir malam, lezatnya melihat membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Jika dalam kondisi ini seseorang merasakan fitnahnya tentang imannya akan terganggu dan khawatir dia, maka dalam kondisi seperti ini Rasulullah izinkan. Maka caranya pun Nabi ajar, boleh kalau kita wafat kepada Allah Subhanahu wa taala, caranya falyakun, hendaklah seseorang itu siapapun untuk mengucapkan mintanya begini, kata Nabi, Allahumma ahyini, ya Allah hidupkanlah aku, makanatil hayatu khairan li, seandainya hidup aku ini masih baik untukku. Hanya Allah yang tahu yang gaib, yang ke depan, syahadat yang abstrak, yang konkret, yang gaib, yang tampak, hanya Allah. Kita tak tahu berapa tahun lagi sisa umur apa terbaik untuk kita. Maka caranya minta begitu caranya. Walaupun dia orangnya baik, imam muhsinan, merasa kita lihat seseorang orang itu soleh sekali, saudara kita ini rajin ibadah, sering jarang absen ke masjid, soleh. Walaupun kata Nabi, jika orang itu dia seorang yang baik, maka jangan minta diwafatkan oleh Allah. Wala'allahu yastar, semoga dengan kebaikan terus istiqamah dia jaga, maka akan bertambah terus kebaikan-kebaikan itu dari sisa kehidupannya. Wa imma musi'an, kata Nabi, walaupun seseorang itu jelek, masih kurang ibadahnya, imannya masih belum jelas, memang dia Islam, kata Nabi, walaupun kita merasa belum baik, maka juga jangan minta Allah wafatkan segera. Fala'allahu yasta'jilu, semoga gara-gara sisa umurnya tadi tak terburu-buru dia minta kepada Allah untuk diwafatkan, maka semoga dari usaha letih dia tadi, walaupun dia belum baik perangainya, ibadahnya, muamalahnya, tapi dia berusaha sekuat hati dan tenaga untuk baik, semoga kata Nabi dia mendapatkan, meraih kebaikan dari sisa umurnya daripada terburu-buru minta kepada Allah untuk segera diwafatkan. Tapi ya sudahlah, kita kurang lebih bahasa
la yatamanna ahadukumul mauta wa la yad'u bihi min qabli an ya'tiyahu. Hadis riwayat Imam Muslim. Jangan, ini penekanannya kuat sekali, jangan sekali-kali berandai-andai, berangan-angan, apalagi benar-benar meminta kepada Allah untuk diwafatkan oleh Allah sesegera mungkin. Apalagi berdoa. Tadi kita berangan-angan, berandai-andai saja, jangan apalagi berdoa, meminta kepada Allah untuk diwafatkan sebelum waktu wafat yang Allah tentukan. Ya, begitu banyak hadis mengenai penekanan tentang ini supaya wala tayasu min rauhillah, supaya tak putus asa dari rahmat Allah. Kalau orang cepat sekali give up, menyerahnya, disandra oleh kehidupan, fenomena dunia sekarang ini, ghalabatid dunia, dikalahkan kita dengan kehidupan dunia, langsung minta mati pada Allah, dilarang oleh Nabi. Satu lagi hadis an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu ia kembali mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan kepada kami, kepada kita juga, laula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahana an nad'uwa bil maut la da'awtu bihi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Anas mengatakan, seandainya jika bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk berdoa supaya Allah wafatkan, maka sesungguhnya jika tidak ada larangan dari Nabi, aku sudah minta sekarang ini supaya diwafatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah duluan aku minta, seandainya Nabi tak larang supaya kita wafatkan aku, matikan aku ya Allah, cabut nyawaku ya Allah, kecuali karena alasan iman. Lihat dalam surat Maryam ayat 23. Dalam Al-Quran, Maryam, ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam, dalam ayat 23 surat Maryam, فَأَجَاءَهَا مِنَ النَّخْلِ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جَذْعِ النَّخْلِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَنسِيًّا أو كما قال. Lihat, Maryam juga pernah mengucapkan, seandainya bukan karena rasa sakit ingin melahirkan, maka aku bersandar di salah satu pohon
mengalami fitnah. Itulah zaman fitnah yang menggoncang kira-kira iman kita. Inilah kajian terakhir daripada kisah Nabi Yusuf alaihissalam, dan Allah tekankan di 102-nya Allah mengatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, berarti kepada kita, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak ada waktu kejadian Nabi Yusuf ini dan tidak hidup di zaman mereka. Tapi karena ini adalah sebagian berita, dzalika min amba'il ghaib. Muhammad, ini masih sebagian kusampaikan kepadamu berita ini tentang Nabi Yusuf di dalam Al-Quran, dalam surah Yusuf. Pikirkanlah wahai Nabi Muhammad, engkau tidak hidup zaman itu. Bayangkan Nabi Muhammad dengan Nabi Musa saja jaraknya 2000 tahun. Apalagi dengan Nabi Yusuf. Periode Nabi Yusuf, Nabi Musa belum lahir. Bayangkan ribuan tahun jarak antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Yusuf. Maka berita Allah sampaikan, berita gaib ini wahai Muhammad kusampaikan. Jadi sehingga engkau dapat ilmu dari kisah ini, dan umatmu ambillah pelajaran dari kisah ini. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha